Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arianto Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Change Management kelas E01. Oke, langsung saja. Tes ini dari Pak Denny Hidayatullah. Untuk nomor satu yaitu ada tentang perubahan. Yang pertama itu ada perubahan tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan atau dikehendaki oleh masyarakat dan luar jangkauan pengawasan masyarakat. Konsep perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki tidak mencakup pengertian apakah perubahan tadi diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat. Karena bisa terjadi perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki ternyata diharapkan dan diterima oleh masyarakat. Misalnya saja reformasi yang terjadi pada Indonesia pada tahun 1998. Selanjutnya ada perubahan direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change atau agen perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari salah satu lembaga-lembaga kemasyarakatan dan serta memimpin masyarakat dalam mengubah suatu sistem. Suatu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan agent of change tersebut. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial atau social engineering, atau yang biasa disebut dengan sebagai perencanaan sosial. Selanjutnya ada nomor 2 yaitu saya akan menjelaskan tentang tahapan manajemen perubahan. Jirna, Chua, dan DeFeo pada tahun 2007 mengemukakan bahwa ada beberapa tahap yang perlu dilakukan organisasi dalam rangka melakukan perubahan manajemen agar memaksimalkan keuntungan. Tahap pertama yaitu memutuskan untuk melakukan perubahan manajemen atau decide. Tahap kedua adalah melakukan persiapan dalam rangka melakukan perubahan atau prepare. Yang tahap ketiga adalah melakukan peluncuran perubahan atau launch. Yang keempat adalah mengimplementasikan perubahan atau expand. Yang kelima adalah melanjutkan implementasi perubahan atau sustain. Selanjutnya pada nomor 3 itu adalah ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Yang pertama ada kecenderungan untuk bertindak atau a bias for action. Selanjutnya yang kedua adalah dekat dengan pelanggan atau close to the customer. Yang ketiga ada otonomi dan kewirausahaan atau autonomy and entrepreneurship. Yang keempat produktivitas melalui orang, productivity through people. Berorientasi pada nilai-nilai yang nyata atau action atau value driven. Selanjutnya ada nomor 4 yaitu cara mengubah budaya organisasi. Dalam buku On Leading Change dari The Drucker Foundation membahas tentang 7 langkah penting untuk mengubah budaya organisasi yang telah berubah adalah pertama, mengamati lingkungan yang berhubungan dengan 2 atau 3 tren yang akan memberi pengaruh pada organisasi di masa mendatang. Yang kedua, menentukan implementasi dari tren tersebut. Yang ketiga, melihat kembali visi dan mempelajari tujuan organisasi, serta memperbaiki sampai mana pernyataan yang singkat dan kuat. Yang keempat ada melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem manajemen yang fleksibel dan cair, yang melepaskan energi dan semangat orang. Yang kelima ada menantang hal yang biasa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan asumsi. Selanjutnya ada berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan.
dapat memobilisasi orang dalam misi, tujuan, dan nilai organisasi. Selanjutnya ada membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian di dalam organisasi. Soal nomor 5 itu teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Koch dan Fritz Junior pada tahun 1948 mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan, yaitu sebagai yang pertama adalah pendidikan dan komunikasi. Itu berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan semua pihak. Komunikasikan dalam beberapa macam bentuk, yaitu misalnya ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua ada partisipasi. Ajak semua pihak untuk mengambil keputusan, pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Yang ketiga ada memberikan kemudahan dan dukungan. Yang keempat ada negosiasi, yaitu cara lain yang bisa juga dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak yang menentang perubahan. Misalnya, dengan serikat kerja, tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Yang kelima adalah manipulasi atau kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memelintir atau twisting fakta agar tampak lebih menarik. Tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor dan sebagainya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan, memberikan ancaman dan menjatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dan saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.